Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Para asatidzah yang kami hormati, para jamaah dan para tulab yang kami hormati pula, kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di hadis yang ke-9 dari kitab Al-Arba'in Al-Wildaniyah, 40 hadis tentang pemuda. Alhamdulillah di masjid ini semuanya pemuda ya. Atau kalau enggak semangatnya yang masih muda gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Judul dari hadis ini adalah tentang jangan ada dusta di antara kita. Ya. Larangan tidak boleh berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan," barang siapa kadzdzaba alayya, berdusta atas namaku Muhammad, muta'ammidan secara sengaja. Secara sengaja. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sengaja, maka siapkanlah tempat duduk di api neraka. Sarah hadis ini, al-kadzibu fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaba'iriz dzunub. Berdusta dalam hal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ada orang yang mengatakan ini hadis Rasul padahal bukan hadis Rasul. Kata Rasul seperti ini padahal Rasul nggak mengatakan seperti itu. Ya, min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Wa adhaimil asam, dan termasuk ya kesalahan yang agung, kesalahan yang besar. Ya, dosa besar dan luar biasa ini ya keburukannya. Faman ikhtara'a kalaman, maka siapa yang melontarkan satu ucapan, wadda'a annahu min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengeklaim bahwasanya itu merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad iftara itsman adima, maka dia telah mendatangkan dosa yang besar. Ya, maka monggo kita semua menjauhi dusta. Teman-teman, kalian sayang sama saudara kalian seiman nggak? Sayang? Ya, peduli sama saudara seiman? Peduli ya? Maka monggo yang lihat saudaranya masih ngantuk bisa dibangunkan dengan cara yang baik. Ya, yang baik caranya ya. Lanjut. Wa man naqala hadisan, siapa yang menukil satu hadis makdzuban ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menukil hadis yang dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menukil hadis yang palsu. Ya. Duna an yubayyina annahu maktub, tanpa menjelaskan bahwasanya hadis itu adalah hadis yang dusta, faqad ta'adda wa dzalama wa asa'a a'damal isaa'ah, maka dia telah melakukan satu kezaliman dan dia telah berbuat dengan kesalahan yang besar. Boleh nggak menyampaikan hadis yang palsu? Boleh? Boleh. Tapi dikatakan ini hadisnya palsu. Ya, utlubul ilma walau bisin. Sampaikanlah atau belajarlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini bukan hadis. Boleh. Tapi kalau mengatakan rawahu syaikhon, nah ini yang bermasalah. Ya. Maka lebih baik tidak menyampaikan hadis-hadis yang palsu.
Jelas bisa dimengerti dari sini? Yeah. Man akala badinjan fahuwa yakunu qawiyan gitu. Siapa yang makan terong dia akan strong. Ya. Sampaikan ini bukan hadis. Ya. Karena kadang zaman dahulu itu hadis palsu muncul karena beragam ya. Ada juga yang memang pengen dagangannya laku. Pas dia jualan terong gitu loh. Berlaris dagangannya dia buat hadis palsu. Jadi banyak ya sebabnya. Wa mimma yu'safu lahu, dan yang disayangkan intisyarul ahadis al-maktubah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang palsu. Karena semangat dan sebagainya main share saja gitu ya. Siapa yang membaca ini 1000 kali maka dia tidak akan pernah miskin. Padahal itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi disebarkan, ini sangat disayangkan. Wa minal mu'sifi aidon, dan yang sangat disayangkan juga, anna ba'dal akhyar yakumuna bi husni qasd. Sebagian orang yang baik itu apa? Niatnya baik. Niatnya apa? Baik sebetulnya. Binasri hadhil ahadis, menyebarkan hadis-hadis ini, wa hada munkarun adimun, tetapi ini adalah kemungkaran yang besar. Yajibu alaina an natawasa ala at-tahdhiri minhu, kita wajib untuk saling mengingatkan, saling menasehati agar kita tidak terjatuh dari perkara yang demikian. Kenapa semua? Karena berdusta atas nama Nabi itu beda dengan dusta dengan nama manusia. Dusta dengan nama manusia dosa enggak? Dosa. Misal Ustaz Afad, saya udah izin sama Ustaz Abror, katanya boleh pulang selama sebulan. Telepon Ustaz Abror, Ustaz bener antum mengizinkan ini? Enggak Ustaz. Nah, ini dusta atas nama Ustaz Abror aja dosa. Apalagi dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna kadziban alayya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh berdusta atas namaku, laisa kakadzibin ala ahadin, tidak seperti dusta atas orang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, maka siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah tempat duduknya nanti di api neraka. Rawahul Bukhari. Hadis yang lain, man haddasa anni hadisan, siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis, wa huwa yara annahu kadzibun, dan dia melihat bahwasanya itu adalah hadis yang palsu, hadis yang dusta, fa huwa ahadul kadzibin, maka dia juga termasuk salah satu di antara para pendusta. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadis hasan sahih, ini hadis yang hasan sahih. Fal wajibu alaina, maka yang wajib atas kita, an yata'akkada min sihhatil ahadis, memastikan atau benar-benar mengecek tentang kesahihan hadis tersebut. Qabla an nansubaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang kan mudah ya. Ada beberapa kitab yang ditulis oleh Syekh Albani, itu mudah. Atau kalau mungkin bagi kita yang punya internet dan bisa mengakses, itu ada yang namanya Dorarnet. Apa? Dorar. DORAR.net. Itu antum mau cari di sana aja dapat. Insyaallah. Baik yang paling sahih maupun yang paling palsu, insyaallah dapat. Kalau kemudian di Dorarnet nggak ada, kemungkinan ini hadis yang sangat ngarang gitu ya. Di kitab ini aja nggak ada gitu loh. Berarti memang benar-benar super ngarang gitu ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi teman-teman semua. Mungkin saya tutup terakhir dengan salah satu pertanyaan. Kalian masih ingat dengan Ustadz atau Syekh yang dari Sudan, siapa namanya? Syekh Fadlullah Hamzah itu pernah tanya sama Syekh Ihab waktu kita ada acara daurah di Hotel Namira. Ustadz, terjemahannya ya, ini kan dusta atas nama Nabi secara sengaja. Lah kalau kita nggak sengaja kemudian menyebarkan hadis palsu, itu hukumnya bagaimana? Kata Syekh Ihab, kalau seorang pelajar itu harus hati-hati. Kalau itu orang awam, insya Allah termaafkan. Tetapi kalau seorang
thalabul ilm, seorang penuntut ilmu yang sudah diajarkan tentang cara-cara mencari hadis, ya, dan dia juga tahu ciri-ciri hadis-hadis yang memang bukan dari Nabi, kok dia sampaikan, khawatir masuk dalam hadis tersebut. Makanya kalau orang seperti kita harus lebih hati-hati. Jelas? Iya. Dan saat kalau antum udah dapat tugas khotbah, dapat tugas ngisi kajian, pastikan hadis yang disampaikan adalah hadis-hadis yang diterima. Gitu ya? Atau kalau memang itu bukan ucapan Nabi, ya jangan dinisbatkan kepada Nabi. Gitu ya? Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.